Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Kartika Sabira dari kelas 20 SI 02 dengan NIM 20 12 14 95. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas topik tentang komunikasi efektif. Sebelum itu, saya akan membukanya dengan sebuah quotes dari Brian Tracy. Di situ dia ada mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat kau pelajari. Belajar komunikasi itu seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Jika kamu mau mengerjakannya, kau akan dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidup. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulannya, benar apa kata Brian Tracy. Ketika kita mau belajar tentang komunikasi, maka itu adalah satu langkah atau tahap awal kita dalam mengubah kualitas hidup kita. Karena apa? Karena komunikasi berperan penting dalam kehidupan kita. Adanya komunikasi membuat kita belajar untuk mengetahui bagaimana berbicara dengan orang. Itu mengubah kualitas. Pelan-pelan, tapi mengubah, sangat-sangat mengubah. Seperti itu. Nah, di sini ada fakta menariknya nih, yang saya temui di lingkungan saya. Banyak orang yang bisa berkomunikasi, tapi belum memahami bagaimana cara berkomunikasi secara efektif. Kadang kita sering lihat banyak sekali orang-orang yang kayak berkomunikasinya tuh kurang efektif kayak gitu lah. Kadang kita ada bingung soal tata bahasanya dan lain-lain, dan itu bakal kita bahas secara tuntas. Nah, selanjutnya ada sebuah pertanyaan seperti yang sering ditanyakan banyak orang. Sebenarnya apa sih itu komunikasi efektif kan? Jadi komunikasi dikatakan baik dan efektif apabila dilaksanakan secara dua arah nih. Jadi ada pihak yang menyampaikan pesan dan pihak yang menerima pesan, diikuti dengan saling memberikan feedback atau umpan balik, sehingga terwujudlah sebuah interaksi. Namun demikian, semakin luas dan besar suatu masyarakat, maka semakin banyak kendala atau permasalahan yang timbul dalam komunikasi. Contohnya apa aja sih yang sering terjadi kendala-kendala di masyarakat? Saya punya dua contoh ya. Pertama di lingkungan keluarga, dan yang kedua itu seperti kita menjalankan sebuah hubungan dengan pasangan kita. Misalnya begitu. Oke. Contoh keluarga. Misal ada suatu keluarga nih ya, lagi siap-siap mau pergi ke rumah neneknya. Tapi nih anak ini asik banget nih main video game. Mesti sebagai orang tua, apalagi seorang ibu, mesti kesal dong ngeliat perilaku nih anak. Yang lainnya udah pada siap-siap, dia masih main video game dan belum mandi. Orang tua yang belum bisa memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif terhadap anaknya, maka dia akan memarahinya. Dia akan menyuruh anaknya, taruh video gamemu dan pergi ke kamar mandi. Mesti seperti itu kan, diteriakin kayak gitu. Sering kita lihat. Tapi sebenarnya bila seorang ibu atau orang tua pandai berkomunikasi secara baik dan efektif terhadap anaknya, maka tidak perlu mengeluarkan tenaga dengan marah-marah. Cukup memberikan sang anak ini dua pilihan saja. Pergi mandi lalu melanjutkan video gamenya, atau menyelesaikan video gamenya lalu mandi. Ini melatih seorang anak untuk memilih dua pilihan yang important dan tidak important itu. Karena saat dewasa dia akan bertemu dengan dua pilihan yang cukup berat. Jadi sejak dini perlu sekali untuk dilatih dalam memilih pilihan-pilihan yang emang benar penting dan yang tidak penting itu. Seperti itu. Salah satu contohnya. Nah, yang di hubungan pasangan ini, biasanya di hubungan pasangan ini tuh sering banget yang tadinya cekcok sepele jadi besar. Karena apa? Karena ada salah satu pasangan yang tidak ingin mengungkapkan apa yang ingin dia pengen dari pasangannya. Misal dia ingin baju baru dari pasangannya, seperti itu.
Dia ngode terus. Ngode itu adalah kesalahan fatal dalam sebuah komunikasi. Karena sang penerima nggak tahu apa yang ingin disampaikan uh, sang pengirim pesan terhadap sang penerima, terus seperti itu. Jadi, sebisa mungkin ketika kita menjalankan hubungan yang sudah dewasa, sebaiknya terus terang saja apa yang sebenarnya diinginkan. Jangan menjadi bumerang dalam hubungan itu sendiri, karena hal sepele yang kelihatan sepele itu menjadi malah jadi besar seperti itu. Itu sering terjadi kita temui di kalangan muda-mudi yang sedang pacaran atau punya hubungan serius komitmen seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada penjabaran dari sebuah komunikasi efektif. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu karakteristik komunikasi yang efektif, kemampuan komunikasi efektif, dan yang terakhir adalah hambatan komunikasi efektif. Kita masuk yang kepada pertama, karakteristik komunikasi efektif. Apa aja sih? Pertama, ada pesan yang jelas. Pesan yang disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis. Kedua, ada pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Seperti yang saya contohkan tadi, tata bahasa sangat-sangat penting dalam kita berkomunikasi. Ketika kita salah tata bahasanya, maka pesan yang ingin disampaikan itu jadi sedikit rancu gitu loh, seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Lalu yang keempat adalah pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Nah, selanjutnya yang kelima ada pertimbangan penerima nih. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi sang penerimanya. Dan yang terakhir adalah Sanders courtesy, yaitu pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, merendahkan hati, rasa hormat, mengirim terhadap sang penerima. Seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah kemampuan komunikasi efektif nih. Apa aja sih sebenarnya kemampuan komunikasi efektif ini? Ini dibagi menjadi 10 ya kalau nggak salah. Jadi yang pertama adalah observance, yaitu seseorang harus memiliki keterampilan untuk mengamati yang tajam dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Kedua adalah clarity and brevity, yaitu pesan harus disusun dengan kata-kata yang sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Lalu yang ketiga ada listening and understanding. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Ia harus mampu memahami dan menafsirkan pesan yang baik. Lalu yang keempat adalah emotional intelligence, yaitu seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Nah, selanjutnya ada nih self-efficacy. Selain itu dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasinya dia itu apa. Terus yang keenam ini adalah self-confidence. Jadi, salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri meningkat, kekayaan pesan pun tersampaikan. Terus yang ketujuh adalah respectfulness, menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Lalu yang kedelapan adalah non-verbal communication, yaitu untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik. Pengirim harus melibatkan komunikasi sarana non-verbal. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi, wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kesembilan adalah selection of the right medium, yaitu pemilihan media yang tepat untuk komunikasi, juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang, penerima, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah providing feedback.
Komunikasi yang efektif selalu melakukan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Dan kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu hambatan komunikasi efektif. Apa aja sih hambatan komunikasi efektif ini? Pertama adalah hambatan yang melibatkan kata. Kata-kata memainkan peran penting dalam komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan yang disajikan dapat menyebabkan miskomunikasi juga nih. Lalu yang kedua ada hambatan yang melibatkan latar belakang. Orang-orang itu kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda nih, misalnya dari budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi efisiensi proses komunikasi. Dan yang terakhir ada hambatan fisik nih, yaitu hambatan ini dapat dialami secara langsung, tetapi menantang untuk diatasi. Seperti itu. Dan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, saya menarik sebuah kesimpulan yang cukup mendalam, yaitu adalah dengan demikian, komunikasi akan selalu dibutuhkan dalam berbagai sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dan mutlak harus dipelajari setiap orang. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan ini bermanfaat buat semuanya yang sudah nonton saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.